Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Effendi dengan NIM 223349. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali ataupun mengulas kembali materi yang sudah diajarkan Bapak dosen. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perilaku keorganisasian dengan dosen pengampu Bapak Abdul Wahid Al-Farizi SEMM. Baik saja, langsung aja kita ke materi. Baik kawan-kawan, di materi yang pertama, di sini ada sikap dan kepuasan kerja dalam organisasi. Kepuasan kerja adalah salah satu faktor penting yang memengaruhi kinerja, produktivitas, dan kesejahteraan karyawan dalam organisasi. Sikap terhadap kepuasan kerja mencerminkan sejauh mana karyawan merasa puas dengan pekerjaannya, yang melibatkan berbagai aspek seperti gaji, lingkungan kerja, hubungan dengan rekan kerja dan atasan, serta peluang untuk berkembang. Faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah gaji dan tunjangan. Karyawan cenderung merasa puas jika mereka merasa bahwa mereka menerima kompensasi yang adil sebanding dengan apa yang mereka kerjakan. Yang kedua ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang bersih, aman, nyaman, itu bisa meningkatkan kepuasan kerja. Fasilitas yang memadai juga memainkan peran yang sangat penting. Kemudian yang ketiga ada hubungan dengan rekan kerja ataupun atasan. Hubungan yang positif, harmonis dengan rekan kerja serta atasan dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan dukungan yang berdampak pada kepuasan kerja. Yang keempat ada pengembangan karir dan peluang penelitian. Kesempatan untuk berkembang dan belajar hal baru dapat meningkatkan kepuasan kerja karena karyawan merasa dihargai dan memiliki prospek karir yang baik. Yang kelima ada pengakuan dan apresiasi. Pengakuan atas prestasi, kontribusi karyawan dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan kerja. Yang keenam ada keseimbangan kerja dan kehidupan. Organisasi yang mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja pribadi dapat meningkatkan kepuasan kerja karena karyawan merasa bahwa kesejahteraan mereka diperdulikan ataupun diperhatikan. Kemudian ada strategi meningkatkan kepuasan kerja. Yang pertama ada komunikasi terbuka. Mendorong komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan untuk memastikan bahwa masalah dan kekhawatiran ditangani dengan cepat. Kemudian yang kedua ada program pengembangan karyawan. Menyediakan program pelatihan, pengembangan yang memungkinkan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan karir mereka. Yang ketiga ada fleksibilitas kerja. Menawarkan jadwal kerja yang fleksibel dan kebijakan kerja jarak jauh jika memungkinkan untuk membantu karyawan mengelola keseimbangan kerja dan kehidupan. Yang keempat ada kompensasi dan tujuan kompetitif. Meninjau, menyesuaikan paket kompensasi untuk tujuan secara berkala untuk memastikan bahwa mereka tetap kompetitif dan adil. Dengan mengadopsi strategi ini, organisasi dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Baik teman-teman, di sini di materi yang kedua ada konsep motivasi. Motivasi merupakan dorongan internal dan eksternal yang membuat seseorang bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Pemahaman yang mendalam mengenai konsep motivasi akan membantu memotivasi diri sendiri ataupun orang lain secara efektif. Pengertian motivasi. Motivasi adalah dorongan internal dan eksternal yang menggerakkan individu untuk bertindak mencapai tujuan tertentu. Penting tidak motivasi. Penting teman-teman, motivasi berperan penting dalam memicu dan mengarahkan perilaku seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Aspek positifnya terdiri dari aspek energi, kemudian arah, dan ketekunan dalam bertindak untuk mencapai tujuan. Bentuk-bentuk motivasi. Yang pertama ada motivasi intrinsik ataupun dorongan yang timbul dari dalam individu seperti rasa ingin tahu, kebutuhan aktualisasi diri, kemudian keinginan untuk berprestasi dan lain sebagainya. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik
ataupun rangsangan yang datang dari luar diri kita, seperti hadiah, pujian, insentif, ataupun gaji, dan sebagainya. Yang ketiga ada motivasi positif, dengan dorongan untuk melakukan sesuatu dengan imbalan atau penghargaan yang menyenangkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama ada faktor internal, kemudian ada faktor eksternal, dan yang ketiga ada faktor fisik ataupun psikologis. Pentingnya motivasi dalam kehidupan. Motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan dan mencapai tujuan. Dalam kehidupan sehari-hari, motivasi sangat penting karena membuat kita tetap bersemangat, produktif, dan berusaha menjadi lebih baik. Dengan motivasi yang kuat, kita dapat mengatasi tantangan, mengatasi rasa malas, dan terus berusaha mencapai cita-cita. Motivasi juga membantu kita untuk tetap fokus, mengelola emosi, dan membuat keputusan yang tepat. Strategi meningkatkan motivasi. Yang pertama, identifikasi tujuan. Tentukan tujuan yang jelas dan realistis untuk meningkatkan motivasi Anda. Tujuan ini akan memberi arahan dan fokus. Yang kedua ada bangun kepercayaan diri, asah keterampilan dan keyakinan diri. Yang ketiga menciptakan lingkungan positif, lingkungan yang mendukung dan memberikan umpan balik konsekutif dalam mendorong motivasi untuk terus berkembang. Motivasi dalam lingkungan kerja. Ini sangat penting dalam lingkungan kerja, karyawan yang termotivasi akan bekerja dengan lebih produktif, kreatif, dan berkomitmen untuk lebih kreatif lagi terhadap tujuan dan organisasi. Motivasi dapat berasal dari dalam diri karyawan ataupun dari luar diri karyawan. Faktor yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan antara lain sistem penghargaan, iklim organisasi, hubungan dengan atasan dan rekan kerja, kemudian serta peluang untuk mengembangkan secara profesional. Nah, motivasi memainkan peran kunci dalam mendorong individu untuk mencapai tujuan dan meraih kesuksesan. Melalui pemahaman dan pendalaman tentang konsep motivasi, kita dapat merancang strategi efektif untuk meningkatkan motivasi baik dalam lingkungan kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Kemudian materi yang ketiga di sini adalah memahami kerja tim. Kerja tim adalah pemahaman mengenai cara tim bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan kolaborasi, komunikasi yang efektif, kemudian memahami peran masing-masing anggota tim. Pemahaman akan kerja tim juga mencakup keselarasan visi dan misi organisasi agar tiap langkah tim berkontribusi kepada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Langkah-langkah memahami target pencapaian kerja tim. Yang pertama, apabila sebuah tim memiliki tujuan yang jelas, langkah pertama adalah merumuskan target-target yang spesifik dan struktur. Yang kedua, pastikan semua anggota tim memahami tujuan dan keselarasan yang ingin dicapai sehingga dapat bekerja secara terorganisir. Yang ketiga, lakukan pertemuan rutin untuk berkomunikasi, kemajuan, tentang hambatan, serta penyesuaian yang perlu dilakukan dalam mencapai target. Pentingnya pemahaman target pencapaian bagi keberhasilan tim. Ketika tiap anggota tim memahami dengan jelas target pencapaian yang harus dicapai, mereka dapat bergerak sejalan untuk mencapai keberhasilan bersama. Pemahaman yang mendalam terhadap tujuan tim meningkatkan koordinasi, produktivitas, dan memotivasi dalam mencapai keberhasilan yang diharapkan. Tantangan dalam memahami dan mencapai target pencapaian kerja tim. Yang pertama, komunikasi. Kesulitan dalam mencapaikan ide dan gagasan karena kemungkinan besar di dalam satu buah organisasi tersebut bisa saja tentang pemikiran yang tidak selaras ataupun tidak sama. Yang kedua, konflik peran. Pengembangan tugas yang tidak jelas dan tumpang tindih. Dan yang ketiga, takut untuk gagal. Rasa takut atau mengkhawatirkan akan kegagalan. Strategi untuk memastikan pemahaman yang sama dalam tim. Yang pertama, pasti komunikasi yang efektif. Memastikan semua inovasi tersampaikan dengan jelas. Yang kedua, menyediakan pelatihan, memberikan kesempatan untuk meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, sinkronisasi tujuan.
Artinya, memastikan semua anggota tim memiliki visi misi yang sama. Manfaat pemahaman yang jelas terhadap visi misi organisasi. Pemahaman yang jelas terhadap target pencapaian kerja tim adalah kunci keberhasilan. Hal ini memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman yang sama, bekerja menuju tujuan yang sama. Dengan pemahaman yang jelas, visi misi organisasi dapat diimplementasikan dengan secara efektif. Pemahaman yang sama pula memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh tim mendukung pencapaian tujuan bersama. Ini menciptakan sinergi dan tindakan dan memperkuat kesatuan tim. Baik teman-teman, di materi yang keempat, ini faktor komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran informasi dan pemahaman antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama ada kondisi lingkungan, kedua gaya komunikasi, dan yang ketiga ada status dan kekuasaan. Bentuk komunikasi di dalam organisasi. Yang pertama ada komunikasi vertikal, komunikasi dari atasan ke bawah dan sebaliknya. Yang kedua komunikasi horizontal, pertukaran informasi di antara rekan kerja sebidang. Yang ketiga komunikasi diagonal, hubungan antar unit atau departemen yang tidak sejajar. Peran teknologi dalam komunikasi organisasi. Teknologi memainkan peran kunci dalam memfasilitasi komunikasi yang efisien dan dalam organisasi. Dari email hingga platform kolaboratif, teknologi memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan efektif. Selain itu, teknologi juga mendukung komunikasi visual dan pengiriman pesan yang menjangkau berbagai tingkatan keanggotaan dalam organisasi. Pentingnya komunikasi yang efektif. Yang pertama, membangun hubungan yang baik. Kedua, mencegah konflik dan salah paham. Yang ketiga, meningkatkan kinerja dan produktivitas. Yang keempat, menjaga motivasi dan kepuasan kerja. Strategi meningkatkan komunikasi dalam organisasi. Peningkatan keterbukaan. Kemudian yang kedua, pelatihan komunikasi. Yang ketiga, penggunaan platform dan kolaboratif. Keterbukaan dan transparansi dalam komunikasi organisasi. Terbuka dalam komunikasi organisasi menciptakan kepercayaan dan keterlibatan yang kuat di antara karyawan. Transparansi memastikan informasi jelas dan tidak disembunyikan, bahwa keadilan dan kesetaraan itu lebih baik. Dalam kesimpulan, pentingnya bagi organisasi untuk memahami peran budaya organisasi dalam komunikasi dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul, tapi merekomendasikan adopsi strategis komunikasi yang inklusif untuk mendapati tantangan tersebut. Baik, materi selanjutnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan, kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan memberdayakan orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin harus mampu menggerakkan bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien demi mencapai visi dan misi organisasi. Pentingnya kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan merupakan elemen vital dalam mencapai kesuksesan organisasi. Pemimpin yang efektif dapat menggerakkan tim, mengembangkan budaya yang produktif, menavigasi organisasi melalui tantangan. Kepemimpinan yang kuat memberikan arah, memotivasi karyawan, dan memberdayakan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Yang pertama, kepribadian. Yang kedua, budaya organisasi. Ketiga, pengalaman. Yang keempat, tuntutan lingkungan. Ada beberapa contoh kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan yang otoriter, kemudian kepemimpinan yang demokratis, dan yang ketiga adalah kepemimpinan yang laissez-faire. Tantangan dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada adaptasi perubahan. Pemimpin harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, lingkungan, teknologi, dan tren bisnis yang terus bergerak dinamis. Yang kedua, membangun tim yang solid, memotivasi, memberdayakan, dan mengembangkan karyawan menjadi tantangan penting agar tim dapat bekerja secara efektif dan saling mendukung.
Yang ketiga, pengambilan keputusan yang strategis. Pemimpin harus membuat keputusan yang tepat di tengah ketidakpastian dengan pertimbangan dampak jangka panjang bagi organisasi. Dan yang keempat, menjaga integritas. Pengembangan kepemimpinan yang efektif. Pengembangan kepemimpinan yang efektif membutuhkan upaya berkelanjutan. Pemimpin perlu mengasah kemampuan berkomunikasi, mengambil keputusan yang tepat, dan memberdayakan tim. Pelatihan, monitoring, dan umpan balik reguler dapat meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Materi yang keenam yaitu memahami budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai keyakinan dan sikap yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi. Budaya organisasi mempengaruhi cara berpikir, cara berperilaku, dan mengambil keputusan di dalam organisasi. Definisi budaya organisasi. Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem nilai, kepercayaan, dan norma bersama yang dianut oleh organisasi. Hal ini mempengaruhi secara berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan dalam organisasi. Budaya organisasi mencerminkan kepribadian unik dari suatu perusahaan atau institusi. Komponen budaya organisasi. Yang pertama ada nilai. Yang kedua, norma-norma. Yang ketiga, kebiasaan-kebiasaan. Fungsi budaya organisasi. Yang pertama, mempersatukan anggota. Kemudian yang kedua, membangun keunggulan kompetitif. Yang ketiga, mendorong kinerja yang optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang pertama, faktornya kepemimpinan. Yang kedua, sejarah dan tradisi. Yang ketiga, teknologi dan lingkungan. Dan yang keempat, karakteristik anggotanya. Nilai-nilai inti budaya organisasi. Yang pertama, integritas. Yang kedua, inovasi. Ketiga, fokus pada pelanggan. Yang keempat, keunggulan tim. Karakteristik budaya organisasi yang kuat. Yang pertama, kohesif dan terpadu. Yang kedua, berorientasi pada pencapaian. Ketiga, responsif terhadap perubahan. Keempat, mempererat loyalitas karyawan. Indikator budaya organisasi yang sehat. Yang pertama, kolaborasi. Yang kedua, fokus pada tujuan. Ketiga, orientasi pada prestasi. Dan yang keempat adalah inovasi. Langkah-langkah membangun budaya organisasi yang positif. Pertama, tetapkan nilai inti. Kedua, sosialisasikan secara intensif. Ketiga, tunjukkan keteladanan. Keempat, beri pelanggan penghargaan dan sanksi. Kemudian yang kelima, adaptasi dan perbaikan berkelanjutan. Budaya organisasi yang kuat dan positif merupakan kunci penting bagi keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Budaya yang selaras dengan visi dan misi dan strategis perusahaan dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan retensi karyawan. Hal ini pada akhirnya akan mendorong daya saing dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan dengan budaya organisasi yang sehat cenderung memiliki tingkatan kepuasan dan loyalitas karyawan yang lebih tinggi. Karyawan akan merasa bangga dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaiknya demi kemajuan perusahaan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kinerja. Inovasi dan pelayanan yang unggul bagi pelanggan. Dan materi yang terakhir atau materi yang ketujuh adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan sebuah konsep yang menjelaskan kesetiaan dan dedikasi karyawan terhadap organisasi di tempat mereka bekerja. Hal ini memainkan peran penting dalam mendorong produktivitas, inovasi, dan retensi karyawan yang unggul. Pengertian komitmen organisasi adalah suatu sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu mengenal dan terikat pada organisasi. Hal ini ditunjukkan melalui kepercayaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan untuk mengundangkan upaya terbaik demi kepentingan organisasi, serta hasrat yang kuat untuk mempertahankan anggota dalam organisasi. Pentingnya komitmen organisasi. Komitmen organisasi sangat penting bagi keberhasilan suatu perusahaan. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi cenderung lebih produktif, inovatif,
dan loyal terhadap perusahaan. Hal ini berdampak pada peningkatan kinerja, kepuasan pelanggan, dan daya saing perusahaan di pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi: yang pertama, karakteristik individu. Kedua, pelanggan. Yang pertama, karakteristik individu. Kedua, pengalaman kerja. Dan yang ketiga, struktur organisasi. Komponen komitmen organisasi: yang pertama, komitmen efektif. Kedua, komitmen kontinual. Ketiga, komitmen normatif. Indikator komitmen organisasi: yang pertama, loyalitas. Yang kedua, keterlibatan. Yang ketiga, identifikasi nilai. Yang keempat, keinginan bertahan. Dampak komitmen organisasi dalam kinerja karyawan. Karyawan dengan komitmen organisasi yang tinggi cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik. Mereka lebih produktif, proaktif, dan berusaha memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas pekerja, serta pada pencapaian tujuan organisasi. Strategi peningkatan komitmen organisasi: yang pertama, pengembangan karir. Kedua, penghargaan dan insentif. Keempat, budaya organisasi positif. Yang keempat, keterlibatan karyawan. Demikian review materi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Ambil lebihnya dan buang kurangnya. Demikian, saya Muhammad Effendi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.